Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Merles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Kita tinggal di Indonesia, negara tropis di mana hampir 365 hari disinari oleh matahari. Sehat ya, tapi kadang-kadang kita berpikir ke orang Indonesia ini kayaknya banyak banget masalah sama kesehatan kulitnya ya. Sebut saja seperti panu, kadas, kurap, itu yang umum gitu ya. Itu yang sering terjadi di masyarakat kita. Tapi pernah nggak Anda mendengar ada salah satu gangguan kesehatan kulit namanya adalah psoriasis. Nah, ini penyakit apa penyebabnya, gejalanya seperti apa, dan gimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya. Kita akan membahas seputar psoriasis. Nah, ngomongin tentang kesehatan kulit, kita akan membahas terlebih dahulu nih pemirsa, mitos fakta seputar kesehatan kulit. Kita lihat yang pertama. Konsumsi vitamin C agar kulit putih. Ini siapa dari Anda jujur, ayo tunjuk tangan. Siapa yang sering suntik vitamin C biar kulitnya lebih cerah, biar kulitnya lebih putih? Ini kayaknya banyak banget ya. Mungkin terinspirasi dari beberapa public figure yang mereka posting di Instagram pribadinya atau di media sosial pribadinya gitu ya. Terus ngeliat kayaknya, oh iya ya kok mereka suntik-suntik vitamin C kok kulitnya putih, bersih, glowing, berkilau gitu ya. Akhirnya banyak dari kita juga yang melakukan hal yang sama. Suntik vitamin C biar tujuannya adalah, mungkin sehat ada ya tujuannya, tapi banyak yang akhirnya melakukan ini, suntik vitamin C supaya kulitnya putih dan lebih bersih, lebih glowing lah bahasanya sekarang seperti itu. Tapi apakah memang yang namanya vitamin C ketika disuntik ke dalam tubuh kita bisa membuat kulit kita glowing? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Sunscreen hanya untuk kulit wajah. Selama ini kita ngerti ya sunscreen dengan SPF berapa gitu ya. Sampai SPF 50 mungkin ya gitu ya, paling tinggi banget tuh. Nah, apakah selama ini sunscreen itu hanya dipakai untuk wajah aja? Atau kalau Indonesia kan kita karena sinar mataharinya aja agak kencang gitu ya. Dan ini kan tidak hanya wajah yang kena, tapi juga mungkin tangan dan kaki gitu. Apakah sunscreen juga bisa digunakan di seluruh tubuh atau nggak bisa dong, hanya untuk wajah aja? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Orang berkulit gelap tidak perlu sunscreen ya. Jadi orang berkulit gelap kan ya mulai dari jidat, pipi gitu ya, hidung, semua sekujur tubuh pasti kan warnanya sama ya. Seperti yang digambar nih ya pemirsa ya. Jadi dari jidat, hidung, pipi semuanya tuh sama seperti itu. Tapi apakah orang-orang dengan berkulit gelap ini ya udahlah nggak usah pakai sunscreen udah gelap ini gitu ya. Jadi apakah tetap gitu ya orang dengan berkulit gelap gitu ya tidak perlu pakai sunscreen? Waduh, berarti nanti kalau jualan sunscreen di Afrika nggak laku ya. Apakah harus pakai atau nggak pakai, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Gunakan perawatan kulit sebanyak-banyaknya. Semakin banyak semakin baik, semakin banyak semakin sehat, semakin banyak semakin glowing. Sekarang kalau kita hitung-hitung, Anda searching di e-commerce gitu ya, atau Anda googling deh gitu, itu banyak banget produk perawatan kulit atau skincare gitu ya. Nah, banyak orang yang akhirnya beranggapan, oh kayaknya yang untuk yang ini bagusnya yang ini, brand ini bagusnya brand ini, akhirnya semuanya dikumpulin jadi satu. Jadi ketika dibilang banyak amat produknya, iya karena semakin banyak semakin bagus, karena yang dari sini bagusnya yang untuk ini dan lain sebagainya. Apakah semakin banyak produk skincare juga semakin bagus untuk kulit kita? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Banyak minum air putih sehatkan kulit. Nah, ini juga menjadi sangat penting ya. Kita ngerti minum air putih itu sangat penting untuk kesehatan tubuh kita. Tapi kalau korelasinya dengan kesehatan kulit seperti apa? Apakah semakin banyak air putih yang kita minum bisa membuat kulit kita semakin sehat? Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar kesehatan kulit dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya beberapa mitos fakta seputar kesehatan kulit. Bagi Anda yang punya masalah dengan kesehatan kulit,
Boleh disimak ya mitos faktanya ini, siapa tahu berguna, siapa tahu Anda tahu nih, oh ini fakta, ini mitos. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati ada Dr. Danang Tri Wahyudi SPKKK, spesialis kulit dan kelamin konsultan dari MMC Hospital. Selamat pagi Dr. Danang, apa kabar dok? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Bincang Sehati ya dok ya. Ya. Dok, hari ini kita akan membahas seputar psoriasis, tapi sebelumnya kita bahas dulu nih dok, mitos fakta seputar kesehatan kulit. Yang pertama, banyak orang yang suntik vitamin C biar kulitnya putih dok. Ini kan mau nggak mau, mungkin banyak ya dok ya dari public figure kita yang melakukan suntik vitamin C. Kan sebenarnya untuk kesehatan, tapi banyak yang mengartikan bahwa dengan suntik vitamin C itu biar kulitnya putih. Gimana tuh dok? Itu mitos atau fakta sebenarnya dok? Baik, jadi sebetulnya memang vitamin C itu mempunyai efek whitening. Oh, memang. Dan dia juga ada efek brightening-nya. Sehingga memang sebetulnya yang didapat itu bukan betul-betul putih ya, tapi cerah sebetulnya. Dan dia biasanya tidak hanya dengan vitamin C saja. Jadi dicampur juga dengan bahan lain sehingga nanti ada tambahannya yaitu seperti glowing dan lain sebagainya. Jadi kalau tapi itu biasanya dilakukan lewat suntikan ya. Ya kalau kita hanya minum tidak sebanyak itu juga karena kan vitamin C itu sebetulnya dibuang ya, sisanya akan dibuang begitu. Jadi memang ada efek mencerahkan sebetulnya, bukan memutihkan. Tapi itu sebenarnya mencerahkan untuk mereka yang sudah punya at least kulitnya kuning langsat atau yang sawo mateng kayaknya gimana dok? Bisa cerah atau glowing atau gimana tuh? Kan banyak orang yang ekspektasinya tinggi tuh dok, apalagi di Indonesia kan banyak kan sawo mateng gitu dok. Iya, kalau kulit seperti kita ini terus kemudian menjadi kulit orang Korea ya nggak bisa juga ya. lebih light sedikit. Lebih light sedikit masih bisa dicapai. Jangan sampai yang sawo matang kayak kita tiba-tiba suntik terus tiba-tiba ketemu kamu orang Korea, kamu opa gitu kan. Dan ternyata orang nggak cirenin deh dok ya kalau ini siapa gitu ya. Oke ya pemirsa ya, jadi memang ada efek untuk whitening dan brightening, tapi nggak bisa laju putih banget gitu ya dok ya. Nanti agak pucat malahan serem ya dok ya. Betul. Oke dok, kita lanjut yang kedua nih dok. Sunscreen katanya hanya untuk kulit wajah. Indonesia kan diterpa banyak sekali sinar matahari dok. Nah ini kan nggak hanya jidat, pipi gitu ya, wajah lah gitu, tapi juga di tangan, di kaki. Kalau sunscreen selama ini kan kita ngatanya hanya untuk wajah gitu. Itu sebenarnya bisa untuk wajah atau seluruh tubuh juga bisa sih dok? Sebetulnya sunscreen bisa dipakai untuk seluruh tubuh kalau bicara wajah bisa. Kenapa sih kok fokusnya wajah? Nah, itu nih. Pertama karena wajah itu memang daerah yang selalu terbuka. Nggak mungkin kita tutupin wajah kan gitu ya. Nah jadi memang dia akan selalu terpapar sinar. Kedua, ada kanker kulit yang timbul karena sinar matahari. Dan itu lebih dianggap berbahaya kalau terkena di daerah wajah. Sehingga memang yang dilindungi terutama adalah daerah wajah. Sementara bagian lain kenapa enggak? Ya bagian lain dianggap kan tertutup baju. Ini kan sudah fisikal pelindung juga ya termasuk. Tapi kalau misalnya kenapa wajah sebetulnya begitu. Jadi daerah lain biasanya tangan pun kita bisa tutupi dengan sarung tangan misalnya, ya kan. Tapi kalau wajah kan tidak mungkin. Sehingga memang sunscreen itu terutama dipakai di wajah. Kalau boleh nggak sih dok dipakai? Boleh. Kalau kita berenang kan kita pakai juga sunscreen. Itu untuk melindungi. Tapi sebenarnya itu kanker kulit kenapa di wajah jadi lebih berbahaya sih dok? Maksudnya itu juga bisa terjadi di, nauzubillah ya dok ya, bisa terjadi di tempat yang lain yang terpapar matahari, tapi di wajah kenapa jadi lebih berbahaya? Karena pertama dia itu banyak organ vital di wajah, ya kan? Dan kulitnya juga lebih tipis cenderung dibanding kulit di badan, sehingga memang kalau terkena di situ dia lebih efeknya lebih agresif lah, gitu. Dibandingkan dengan spot-spot yang lain. Tempat lain. Oke ya, terjawab menurut saya bisa, tapi yang lebih diutamakan adalah di wajah gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang ketiga. Nah ini, orang berkulit gelap kayaknya nggak perlu pakai sunscreen. Orang jualan sunscreen di Afrika nggak laku ya dok. Nah sebenarnya orang berkulit, nah gini, berarti kan ini indikasinya orang ngomong begini karena orang
pakai sunscreen biar nggak hitam ya dok ya, kan gitu. Bukan melindungi kesehatan seperti kanker kulit yang baru saja dokter Danang sampaikan. Nah kalau kayak gini gimana nih? Ya sebetulnya sunscreen itu memang dipakai untuk seluruhnya. Memang orang dengan kulit hitam atau kita kulit sawo matang ini memang mempunyai efek proteksi oleh melanin, zat warna yang membuat kita gelap. Jadi sebenarnya kalau orang kulit gelap itu cenderung lebih tahan terhadap matahari, gitu. Nah, yang memang lebih tidak tahan adalah orang yang kulit putih. Nah, jadi itu kembali lagi kenapa? Tapi kalau dibilang butuh, ya tetap butuh. Karena sekarang entah kenapa, mungkin faktor perubahan iklim atau ozon yang kemudian bolong sehingga sinar matahari lebih masuk langsung ke bumi ya, sehingga lebih kena ke kulit kita juga lebih banyak sehingga memang peningkatan kanker kulit, kembali lagi ke kanker kulit untuk orang-orang yang berkulit hitam juga semakin meningkat. Kita lihatnya di Indonesia deh. Di Indonesia itu juga sudah lebih meningkat angka kejadian kanker kulitnya sebetulnya. Apalagi kita di tropis ya dok ya. Iya, kita kan sinar matahari berlimpah. Oke, tapi kalau kita ngomongin ini pengetahuan ya dok ya, supaya kita dapat informasinya dari dokter kulit langsung nih. Jadi kalau orang berkulit hitam gitu ya, kalau kita kan orang sawo matang gitu ya, atau yang putih ketika terpapar matahari berlebihan kan kelihatan ya dok ya sunburn-nya gitu ya, kelihatan itu gosongnya begini gitu. Kalau orang kulit hitam kita nggak ngomongin ini ya, tapi kita ngomongin dari sisi kesehatannya, medisnya, itu kelihatan nggak sih sunburn-nya gitu? Sebetulnya bisa kelihatan juga, cuman dia kalau kita lebih ke arah hitam bentuknya jadinya, kalau dia lebih merah sih sebenarnya ya. Jadi agak lebih merah warnanya, tidak benar-benar karena dia kulitnya hitam, jadi memang agak berbeda sedikit bentukannya gitu, bentuk warnanya. Tapi tetap bisa. Jadi intinya tetap aja orang berkulit hitam bisa kena sunburn, bisa kena efek sinar matahari, sunscreen juga dibutuhkan tetap dibutuhkan. Dan memang harus dipahami dari awal bahwa sunscreen itu ya mungkin ada efeknya untuk tidak bikin gelap, tapi yang lebih utamakan adalah untuk kesehatannya. Makanya orang berkulit hitam juga tetap pakai sunscreen harusnya gitu ya dok ya. Oke, terjawab ya pemirsa ya. Kita lanjut yang keempat pemirsa. Gunakan perawatan kulit sebanyak-banyaknya. Ini dok, sekarang kan happening ya dok ya di mana-mana. Aduh kayaknya produk skincare tuh dulu bisa dihitung pakai jari. Sekarang dok, aduh udah brandnya itu kayaknya ada satu produk pabrik massal kayak dok bikin terus dikasih brand masing-masing kayak banyak banget dok. Gitu. Bayangkan kalau semuanya ada pabriknya itu banyak banget. Nah, apakah kan ada yang bilang gini, oh ya, yang ini kayaknya aku cocok untuk yang ini pakai brand A, yang ini pakai brand B, yang ini pakai C. Gitu. Jadi semuanya dikumpulin dok. Katanya semakin banyak semakin bagus gitu. Nah itu gimana tuh dok? Sebenarnya itu gimmick marketing ya sebenarnya kalau kita mau ngomong ya. Strategi marketing ya dok ya. Korea juga memakai 7 lapis kan, ada yang 7 lapis, 9 lapis kan. Betul. Itu juga sebetulnya ya menurut ilmu sih sebetulnya itu gimmick marketing. Kalau kita esensial untuk pemakaian skincare itu sebetulnya hanya kita membersihkan, kita melembabkan, kita melindungi dan kita exfoliating. Udah cukup. Cukup ya. Jadi sabun, pelembab, sunscreen sama krim malam selesai. Gitu. Nggak usah yang hebat-hebat. Yang lain sih ya tambahan lah. Kalau diperlukan mau dipakai boleh, tapi apakah jadi makin baik? Ya belum tentu juga gitu ya. Dia hanya sekedar tambahan aja. Misalnya kita mau tambahkan serum, vitamin C, tambahkan apa untuk lebih ini boleh. Tapi cukup nggak kalau kita cukup dengan 3 atau 4, 5 tadi? Udah cukup sebetulnya. Gitu. Tapi dok sekarang kan banyak ya skincare susah banget ngomongnya. Skincare itu orang yang kan dari yang harganya seribuan bahasanya dok ya, sampai jutaan, puluhan juta itu kan banyak gitu ya. Sering kita lihat di viral di media sosial orang perawatan sampai puluhan juta seperti itu. Nah, skincare yang bagus itu apakah sesuai review dari orang bahwa ini bagus nih gitu ya. Tapi apakah applicable juga ke orang lain atau sebenarnya skincare yang bagus itu yang benar-benar nggak harus ke orang, mungkin di A bagus tapi di kita mungkin nggak cocok, bikin kulit kering segala macam. Jadi akhirnya kita yang bagus adalah skincare yang cocok ke kulit kita sendiri gitu dok. Ya memang individual sekarang ya, individual sehingga memang ada bahan-bahan yang
bisa cocok buat si A, belum tentu cocok dengan si B. Nah, jadi memang begitu, sehingga memang pada akhirnya bisa dibilang pemilihan skincare itu individual, bisa masing-masing gitu. Dan bagaimana sih kita milih skincare yang baik? Skincare yang baik sebetulnya adalah kalau dia memang dibuat betul-betul dengan R&D. Jadi betul-betul ada penelitiannya, ada juga. Kan sekarang banyak banget. Orang gampang sekali bikin skincare. Itu dia. Tinggal ngambil bahan, kasih merek, selesai keluar. Merek saya tuh. Betul. Nah, tapi kan dia tidak pakai R&D. Dia tidak, kita tidak tahu sebetulnya dia meneliti betul nggak sih gitu. Jadi memang pada akhirnya brand-brand yang besar yang memang ada R&D-nya itu kita lebih percaya. Kalau sebagai dokter kulit ya, kita lebih percaya karena memang dia betul-betul mengerjakannya dengan suatu penelitian. Itu ada basis buktinya. Karena banyak banget yang sekarang tuh satu brand nih orang jadi pada berantem di media sosial gara-gara brand A, aku bagus kok, enggak aku tuh gini jelek tuh gini. Jadi ya itu karena mungkin nggak akan mungkin satu produk akan applicable ke semua jenis kulit ya dok ya. Betul. Jadi memang harus disesuaikan dengan masing-masing. Oke dok, yang terakhir dok, banyak minum air putih katanya bisa menyehatkan kulit. Ya sebenarnya kalau air putih itu bagus ya untuk kesehatan, tapi kalau kaitannya dengan kulit gimana nih dok? Ya memang sebetulnya kulit itu kan juga butuh hidrasi. Betul. Nah, jadi memang kita butuh suatu kulit yang lembab, yang supple, itu menandakan dia sehat sehingga dia juga tidak kering. Kalau itu juga tidak keriput dan lain sebagainya. Jadi memang air putih itu juga penting buat kulit ya. Tapi juga tidak bisa berlebihan karena minum air putih berlebihan itu juga sebetulnya tidak menjadi tidak sehat. Oh, gitu. Kenapa itu dok? Karena ada batas maksimum untuk kita minum air putih gitu dalam satu hari. Jadi makanya kan kalau kita digerojok air putih terus-terusan kan itu juga sebetulnya bisa kayak orang tenggelam gitu. Betul. Ya gitu. Selain karena kembung juga ya dok ya, akhirnya sering ke toilet juga gitu ya. Tapi berarti minum air putih kalau kaitannya dengan kesehatan kulit itu bisa disesuaikan dengan mungkin sekarang kan kita ngerti dengan body mass index gitu ya. Indeks massa tubuh itu juga harus disesuaikan. Iya betul. Sesuaikan dengan indeks massa tubuhnya. Oke, jadi memang tidak bisa dipatok rata juga ya, sama seperti tadi skincare tidak dipatok rata bahwa semua bisa sama, tapi air putih juga begitu. Mungkin kita lihat kurus atau gemuknya, tinggi badannya juga harus dilihatin semua gitu ya dok ya. Patokan rata itu biasanya hanya di berat badan standar 70 ya itu memang ada standar. Itu yang biasa kita dengar ya, berapa liter sehari, berapa gelas, 8 gelas sehari gitu ya dok ya. Selebihnya kalau ada di bawah 70 atau di atas 70 harus dihitung lagi gitu ya, disesuaikan. Oke, thank you dok ya, ini sudah terjawab mitos faktanya. Kita akan lanjut ngomongin psoriasis di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar psoriasis. 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @daifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Danang Triwahyudi SPKKK, spesialis kulit dan kelamin konsultan dari MMC Hospital. Dok, kita lanjut lagi ya seputar kulit nih. Tapi sebelum membahas psoriasisnya, sebenarnya boleh dijelasin dulu nggak sih dok? Kulit kita ini apa sebenarnya gitu ya, dan fungsinya apa dan ada lapisan apa aja. Kayaknya kalau kita lihat kan kayaknya ya kulit terus daging gitu, tapi sesimpel itu kah atau gimana? Ya, baik. Jadi kulit itu sendiri merupakan organ tubuh yang paling luas. Dan dia merupakan organ proteksi yang paling awal untuk melindungi dari luar ya, semua pajanan terhadap dari luar. Nah, kulit ini tentunya juga berbagai macam variasinya, ya. Jadi ada warnanya, kemudian juga ada tebal tipisnya, di mana telapak tangan itu lebih tebal, telapak kaki, betul. Kemudian wajah itu lebih tipis, ya di daerah kelopak mata itu paling tipis, gitu. Nah, kemudian kulit itu sendiri juga mempunyai
fungsi-fungsi yang lain. Selain fungsi proteksi, dia ada fungsi ekskresi, dia ada fungsi termoregulator, jadi suhu tubuh kita tuh dipengaruhi oleh kulit, dilindungi oleh kulit. Kemudian juga ada fungsi imunitas, ya. Nah, dan berbagai fungsi yang lain. Selain itu kulit sendiri juga terdiri dari 3 lapis sebetulnya. 3 lapis. Epidermis yang paling atas, kemudian dermis, dan yang paling bawah itu subkutan atau jaringan lemak. Nah, epidermis sendiri juga kemudian dibagi lagi menjadi 4 lapis kalau daerah yang biasa, 5 lapis untuk telapak tangan dan telapak kaki. Kemudian dermis sendiri juga dibagi menjadi 2 bagian. Gitu. Jadi memang sebetulnya lapisannya cukup banyak. Dalam yang kecil itu sebetulnya cukup banyak lapisannya dan masing-masing memang ada fungsinya sendiri. Epidermis itu akan terus bergerak dari yang paling bawah ke atas untuk kemudian dia exfoliating, gitu ya. Jadi kenapa sih kok kayak tadi ngomong kita bicara skincare, kenapa sih perlu exfoliating? Karena memang kulit yang paling atas, epidermis yang paling atas itu memang perlu kadang-kadang kita bantu untuk dibuang supaya dia jadi lebih sehat, gitu. Itu kenapa? Tapi normalnya dia bisa sendiri dong? Bisa. Cuman kan kalau kita mau lebih kayak kusam itu kenapa? Kusam itu karena lapisan yang mestinya lepas itu belum lepas. Jadi kita lepaskan supaya dia jadi lebih merah, lebih segar gitu. Itu membuat kenapa kok kalau pakai skincare juga kayaknya seperti ketagihan, saya berhenti pasti dia balik lagi begitu. Ya karena memang prosesnya akan selalu begitu, tinggal kalau kita nggak paksa ya dia normal kembali lagi gitu. Jadi kita harus mengerti juga gitu. Ya. Jadi memang bukan karena ketergantungan skincare-nya, tapi karena prosesnya memang seperti itu. Betul. Karena kebetulan ini dibantu sama skincare gitu ya dok ya. Betul. Nah apa sih yang membuat akhirnya kulit kita ini sehat dan tidak sehat gitu? Faktor-faktor apa aja? Apakah makanan, pikiran juga mungkin sekarang dok, gimana tuh? Ya, jadi berbagai macam faktor yang kita mempengaruhi kulit itu tentunya ya dari makanan juga, dari pajanan matahari juga, dari tadi minuman juga, minum air putih dan lain sebagainya. Kemudian juga ada faktor genetik yang mempengaruhi bagaimana ada orang yang memang kulitnya cenderung kering karena genetik, bagaimana ada orang yang cenderung berminyak sehingga dia lebih mudah berjerawat. Itu juga menjadi faktor. Itu masuk faktor istirahat, faktor stres itu semua bisa ditampilkan. Jadi memang kulit itu jendela dari tubuh ya, memang gitu ya kira-kira. Jadi kalau kulitnya sehat ya berarti dalam tubuhnya sehat ya. Insya Allah, tapi kalau kulitnya agak kusam segala macam dan yang kelihatan nggak sehat berarti dalamnya ada sesuatu gitu ya dok ya. Nah kan kita hubungannya dengan Indonesia nih dok. Indonesia seperti tadi kita bahas ya, itu kan sinar mataharinya luar biasa ya gitu. Kita negara tropis. Berarti sebenarnya kita orang Indonesia lebih rentan mengalami gangguan kesehatan kulit atau nggak sebenarnya dok? Sebetulnya penempatan atau Tuhan itu sudah memposisikan kulit kita sesuai dengan tempat tinggal kita. Pas lah ya gitu ya. Gitu, sehingga memang pajanan matahari nggak ada masalah buat kita karena kita kulitnya memang cenderung ada melanin yang membantu untuk melindungi dari pajanan matahari. Nah, bagaimana kemudian itu kita harus melindunginya dengan dengan bahan-bahan yang lain. Jadi bagaimana kita berikan pelembab untuk hidrasi kulit, bagaimana kita tetap minum air putih, bagaimana kemudian juga tadi melindungi dari segala pajanan-pajanan yang lain. Itu juga suatu hal yang penting. Nah, sebagai seorang dokter spesialis kulit nih dok, di Indonesia sendiri banyak kan kasus yang dokter tangani itu biasanya apa dok? Kesehatan kulit yang kan kita sebagai orang awam taunya ya panu, kadas, kurap itu kan udah umum gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau orang Indonesia dengan kondisi seperti ini apa yang biasa gangguan kulit yang bisa terjadi? Ya untuk saat ini memang kalau kita melihat gangguan kulit memang yang paling banyak itu infeksi ya. Infeksi itu diantaranya ya tadi jamur, infeksi bakteri, kemudian juga eksim atau dermatitis itu juga sering dan tentunya ya yang semua orang akan mengalami akne. Ya itu juga banyak. Semua orang ya dok ya itu ya.
Oke ya, jadi Anda jangan berkecil hati kalau Anda mengalami jerawat ya, karena ternyata itu semua orang bukan berkesempatan ya, berpeluang, ya sama aja ya, mengalami jerawat atau akne. Nah kalau psoriasis ini sendiri apa dok? Baik, psoriasis ini sendiri adalah suatu penyakit peradangan kronis sebetulnya. Dia adalah suatu penyakit yang bisa dibilang sebagai autoimun sekarang, dan dia berikatan di gen gitu. Sehingga memang tadinya di awal-awal 80-90-an di Indonesia diperkirakan jumlahnya sedikit. Kenapa? Karena kita daerah yang dekat dengan ekuator. Kenapa? Karena psoriasis itu salah satu pengobatannya bisa dengan ultraviolet. Gitu, sehingga dianggap memang itu. Tapi entah kenapa semakin ke belakang ini ternyata tadi jumlah penderitanya semakin banyak gitu. Entah karena kita jadi menemukan ya, karena ini pengetahuan ternyata banyak di sini kita temukan banyak yang keluar sehingga atau emang ada faktor-faktor lain yang kita masih belum tahu sebetulnya kenapa. Oke, berarti kan psoriasis kalau tadi disebutkan sebenarnya pengobatannya karena kita di garis ekuator adalah dengan sinar ultraviolet yang kita berlimpah lah mataharinya. Tapi kok justru malah kasusnya meningkatkan seperti itu. Nah apa yang akhirnya menyebabkan psoriasis ini terjadi dok? Padahal kita di titik yang harusnya di lokasi yang aman kan gitu. Ya itu dia, makanya kita masih belum tahu. Jadi ada hal-hal yang memang masih belum ada jawabannya sebetulnya. Ya entah itu karena berhubungan dengan mungkin perubahan pola makan sekarang, karena kita kan saat ini kita di westernize kan, makanan kita sekarang makin banyak arah makanan yang barat kan gitu ya, mungkin itu juga berpengaruh gitu. Atau ya tadi paparan matahari saat ini dengan kondisi ozon yang tidak sempurna bisa juga semakin mengganggu, karena kan sinar matahari itu juga merangsang terjadinya suatu perubahan imunitas di kulit gitu. Oke. Jadi memang banyak faktor ya. Selain faktor internal kita, eksternal juga banyak seperti itu. Tapi apa ini menular dok, psoriasis ini sendiri? Tidak, psoriasis itu tidak menular. Dia memang sesuatu hal yang ya karena dia penyakit kulit ya, jadi dia tampilan. Dia sangat mengganggu kualitas hidup, dan memang kenapa salah satunya adalah karena stigma. Ini seperti yang Anda bilang juga tadi, memang Indonesia ini kalau sakit kulit kita tahunya panu, kurap, kadas itu aja ya. Tidak tahu bahwa ada penyakit-penyakit lain gitu ya. Penyakit lain yang memang tidak menular, memang dia penyakit-penyakit kronis gitu yang memang ada di Indonesia juga gitu. Oke. Karena kan biasanya orang Indonesia tuh kalau ada penyakit kulit ya, orang dengan sakit kulit yang mungkin agak, kan itu ya standarnya, estetiknya adalah mulus gitu. Tapi ketika ada yang sesuatu gitu, akhirnya orang kayak, aduh jangan deket-deketin nanti takut nular. Apalagi nempel gitu, physical touch gitu ya, kontaknya ada, takutnya nular. Tapi tidak menular. Tidak menular. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya ngomongin tentang psoriasis. Oke, pemirsa 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, psoriasis. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daefamily kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini. Kita masih bersama dengan Dr. Danang Triwahyudi SPKKK, spesialis kulit dan kelamin konsultan dari MMC Hospital. Dok, kita lanjut lagi ya. Ada nggak sih sebenarnya satu jenis kulit tertentu, kan ada beberapa jenis kulit yang dok ya, kalau nggak salah berminyak lah, kering dan lain sebagainya, sensitif gitu. Ini yang lebih rentan mengalami psoriasis. Sebetulnya kalau jenis kulit sih tidak ada ya. Jadi psoriasis itu kulitnya cenderung memang kering. Dan memang dia biasanya lebih rentannya itu kalau memang ada
faktor keluarga, ya, karena dia genetik, sehingga ada faktor keluarga. Jadi misalnya orang tuanya psoriasis, itu anaknya kira-kira 15% untuk kemungkinan terjadi psoriasis. Tapi itu pun harus ada pencetusnya. Pencetusnya macam-macam, mulai dari infeksi virus, mulai dari stres, obat-obatan, salah satunya adalah obat jantung, obat malaria, gitu. Terus kemudian juga kortikosteroid dan lain sebagainya. Jadi memang dia biasanya kemungkinannya ada, tapi dia untuk keluar penyakitnya dia harus ada pencetusnya. Gitu. Harus ada pencetusnya. Nah, pencetusnya ini sendiri mungkin kalau kita berbicara, kita kan tadi udah ngomongin kondisi geografis ya, kita di Indonesia seperti itu. Tapi ada nggak kaitannya dengan mungkin jenis kelamin, resiko usia, atau satu riwayat penyakit tertentu yang mungkin rentan mengalami psoriasis? Atau bisa jadi karena ini kita bertepatan ya, kalau tidak salah 29 Oktober kemarin kita memperingati Hari Psoriasis Dunia, ya dok, betul, ya. Betul. Nah, kenapa ini akhirnya muncul? Apakah jadi tidak hanya untuk Indonesia berarti ya dok ya? Kalau kita ngomongin tentang tadi kondisi geografis gitu ya, kita juga berbicara tentang kondisi dunia yang akhirnya kok diperingati gitu. Apakah hanya berbatas pada kondisi geografis aja, atau tadi dokter menyebutkan dari sisi keturunan juga, genetik, jenis kelamin, usia dan lain sebagainya dok? Ya, jadi memang psoriasis ini untuk usia sih sebetulnya memang rata-rata di usia 30-40-an baru muncul. Walaupun ada juga yang anak dan lain sebagainya, tapi lebih kecil. Dan kemudian kalau untuk jenis kelamin sama, kemungkinannya laki maupun perempuan. Nah, cuman memang psoriasis ini memang dia suatu hal yang sangat mengganggu di negara 4 musim. Karena sangat keringnya, sehingga memang kalau dia masuk musim dingin tuh bisa crack ya. Misalnya kalau kita kulit kering banget, terus kita di daerah yang bergerak ini kan memang dia bisa pecah gitu ya. Nah, jadi dia kemudian jadi timbul luka. Jadi memang sangat mengganggu sekali untuk orang-orang di negara 4 musim. Sampai-sampai memang sudah ada resolusi di World Health WHA. Bahwa psoriasis ini adalah suatu masalah dunia, gitu, dan Kementerian Kesehatan di seluruh dunia sudah diminta untuk memperhatikan masalah psoriasis ini. Gitu. Ternyata di dunia perhatiannya sudah sangat luar biasa. Sudah sangat luar biasa, betul. Oke. Sebelum lanjut, ini ada penelpon dok, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa, di mana? Oke, saya baru dapat info terputus ternyata dok. Baik. Nanti coba mungkin penelponnya mau nelfon kita lagi. Nah, gejalanya sendiri seperti apa dok? Ya, gejalanya sendiri adalah suatu bercak merah, ya, bersisik. Ya, dengan sisiknya berlapis warna keperakan, dan dia di daerah-daerah tertentu, misalnya di daerah kulit kepala atau di daerah siku, daerah lutut, ya. Kemudian di pinggang bawah belakang, daerah kelamin, ya. Nah, sehingga memang dia sebetulnya sangat mengganggu karena sesuatu hal yang terlihat dan kemudian juga mengganggu dengan hubungan interaksi sosial. Ya, misalnya dia ada di genital, itu sampai hubungan suami istri juga menjadi terganggu dengan hal itu. Ada cerita bahwa seorang suami yang tidak mau membuka baju di depan istrinya karena badannya full psoriasis. Maksudnya bisa sebanyak itu? Bisa sebanyak itu, bisa seluruh badan. Jadi kalau jenisnya itu ada yang jenis yang plak, kemudian jenis yang seperti gutat ya, seperti tetesan air gitu ya, dan sampai ada yang erythrodermic. Erythrodermic itu seluruh badan merah semua. Itu yang paling parah. Itu kenapa jadi bisa beda-beda dok? Maksudnya ada yang cuma di beberapa spot, terus kemudian ada yang seluruh tubuh. Dan kalau di beberapa spot kan tadi ada yang di kepala, di genital, segala macam, itu bisa berbeda-beda seperti itu. Kenapa dok faktornya? Iya, memang itu dari jenisnya sendiri. Jadi bagian yang terganggunya memang yang berbeda. Jadi genetically itu ada sesuatu hal yang memang tidak sama. Yang paling banyak adalah si plak psoriasis yang tadi spot-spot aja. Tapi memang ada faktor lain yang kita sebetulnya jawabannya juga masih belum
belum pasti, juga ya, gitu. belum pasti nih kenapa kok dia bisa berubah jadi misalnya yang gutat gitu, kenapa dia gitu. Dan perjalanan penyakitnya juga berbeda. Kalau yang plak itu dia ada terus, kalau yang gutat itu yang memang spot-spot seperti kayak orang cacar air, itu hanya satu serangan, kemudian dia menghilang. Nanti kemudian muncul bersih, jadi bisa bersih gitu. Oke. Jadi memang jenis ininya beda-beda. Beda-beda ya. Oke, nanti kita akan bahas apakah yang full badan ini bisa hilang gitu ya. Karena kan nggak mungkin ya suami kan hubungannya dengan istri pasti ada gitu. Tapi kalau akhirnya seperti itu kan jadi pertanyaan banyak orang. Sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram. Dok, dari pemirsa aku bacakan ya. Ini dari Pak Oman, ada di belakang dokter. Dokter nggak usah nengok, nggak apa, aku bacain ya dok ya. Dok, kenapa seluruh badan saya tiba-tiba terasa gatal hebat sekali seperti ditusuk-tusuk jarum? Oke, apalagi saat tidur pasti merasakan gatal yang mengganggu. Apa ada masalah serius di kulit saya dok? Solusinya gimana? Gatal kayak ditusuk-tusuk jarum, apalagi pas lagi tidur. Oke, gimana tuh dok maksudnya? Baik, sebetulnya itu bisa berbagai hal yang menyebabkan gatal. Gatal di seluruh tubuh itu bisa berbagai hal, mulai dari memang faktor yang paling ringan seperti kulitnya kering. Karena seperti kita tahu, seiring dengan usia, pertambahan usia, memang lemak di bawah kulit itu berkurang. Sehingga orang tua itu kulitnya cenderung lebih kering. Nah, itu memang bisa juga faktor itu. Kemudian bisa juga ada faktor penyakit lain. Misalnya dia diabetes. Atau misalnya dia penyakit ginjal. Itu juga ada gatal. Bisa menunjukkan diabetes dan ginjal? Bisa. Kalau dia lagi meningkat, faktor resiko subjektifnya itu bisa gatal. Nah, terus kemudian kalau dilihat dari cerita ini gatalnya seperti ditusuk-tusuk, itu kemungkinan memang ada barangkali, kalau saya melihatnya, ada gangguan dari syaraf tepinya. Nah, itu harus dicari lagi sebetulnya. Kenapa demikian? Ya gatalnya kita perbaiki dulu dengan obat gatal, dengan lain sebagainya. Tapi kemudian kita harus melihat nih kenapa nih dia bertusuk-tusuk nih. Apa ada penyakit yang lain? Apakah ada misalnya gangguan syaraf di mana atau penyakit syaraf yang lain misalnya. Itu bisa terjadi juga. Oke, bisa dilihat juga apakah ada yang tadi dokter sebutkan yang merah-merahnya gitu ya. Siapa tahu ada peradangan gitu ya. Segera periksakan ke dokter kulit Anda ya Pak Oman ya untuk mengetahui apa masalahnya dan gimana cara mengatasinya ya. Terima kasih sudah menghubungi kami. Kita lanjut lagi dok. Untuk psoriasis sendiri, ada yang plak ya, tadi di beberapa titik ada yang sampai sekujur tubuh itu. Kita nggak bisa ngebayangin ya dok ya. Mungkin dokter udah pernah lihat gitu ya, tapi kan kita nggak bayangin, sekujur tubuh sampai akhirnya suaminya nggak pede gitu ya untuk buka baju di hadapan istrinya. Terus untuk memeriksakan diri bahwa ini adalah psoriasis dan untuk menegakkan diagnosis bahwa ini psoriasis itu gimana dok? Apakah udah sekadar, ini seperti tadi dokter sebutkan atau ada pemeriksaan khusus dok? Saat ini sebetulnya psoriasis itu kalau untuk dokter kulit seharusnya tidak terlalu sulit untuk diagnosis secara klinis. Jadi kita melihat aja dari tadi lokasi-lokasinya, bentuk lesinya itu kita sudah bisa mendiagnosa ini psoriasis. Kalau sampai itu kesulitan, kadang-kadang jadi tercampur karena sudah diobati atau diberikan hal yang lain, kita bisa melakukan yang disebut biopsi kulit. Ya, biopsi kulit itu ada tindakan invasif sedikit, kita ambil kulitnya, kita periksa di bawah kulit itu kalau untuk psoriasis ada bentukan histologi yang khas. Yang khas gitu. Ya. Oke, nah untuk pengobatannya dok, apakah kan biasa kalau kita ngomongin ya kesehatan kulit pakai salep-salepan gitu dioles atau minum atau seperti apa, atau penanganannya mungkin berbeda-beda juga antara yang seperti plak dengan yang seluruh tubuh gitu. Nah, kembali bahwa psoriasis ini sekarang sudah kita ketahui bahwa dia sebetulnya bukan hanya merupakan suatu penyakit kulit. Dia adalah suatu peradangan sistemik. Jadi ada suatu penelitian yang kemudian kita lakukan PET scan orang sehat dengan orang psoriasis yang peradangannya itu di psoriasis seluruh badan ya, sehingga memang pengobatan untuk saat ini kita tergantung dari seberapa terganggunya. Jadi kalau untuk psoriasis itu derajat keparahan kita nilai dari luasnya, tapi juga kita nilai dari gangguan kualitas hidupnya. Jadi misalnya ada pasien cuman di sini doang satu, tapi seperti Anda presenter, kan dia pasti terganggu kualitas hidupnya. Betul. Sehingga kita harus lebih agresif.
Kalau dia hanya misalnya pedagang aja, dia cukup dengan salep. Tapi kalau dia presenter misalnya, dia butuh ini untuk hilang cepat, ya kita harus bisa melakukan dengan obat sistemik. Alhamdulillahnya saat ini sebetulnya pengobatan sudah bisa remisi istilahnya, bisa jadi sampai 100% bersih. Clear skin itu sudah bisa dicapai sebetulnya dengan obat-obatan yang ada saat ini. Tapi memang harganya masih beda ya, Dok, sangat tinggi ya. Gitu, sehingga akses untuk pengobatan masih belum semua orang bisa mendapatkan. Oke, ibarat kata jalan biasa sama jalan tol. Jalan tol lebih cepat tapi harus bayar tolnya gitu ya, Dok ya. Tapi sebenarnya bisa semua dilakukan gitu ya, antara yang biasa dengan yang agresif tadi gitu ya. Karena kebutuhan tertentu mungkin urgent gitu ya. Jadi ya, untuk yang sistemik seperti itu ya, Dok ya. Dan bisa sembuh total ya, bisa clear skin lagi. Kita menyebutnya remisi. Remisi. Karena kalau sembuh total belum bisa, karena kita belum bisa mengobati gennya tadi. Sehingga remisi itu adalah suatu periode bersih di antara dua kekambuhan. Jadi pasti bisa kambuh lagi? Ya pasti bisa kalau secara teoritis. Gitu. Oke ya. Berarti memang bisa, tapi nanti mungkin agak dibahas sedikit nanti di segmen terakhir. Kenapa akhirnya bisa muncul lagi ya, Dok? Nanti akan kita bahas di segmen terakhir. Oke, bersandal 21290294 atau DM Instagram kami di @dafamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi selama break ternyata banyak ya kasus psoriasis yang ini nggak main-main ya pemirsa ya. Jadi memang harus ditangani dari awal. Kita masih bersama dengan Dr. Danang Triwahyudi SPKKK, spesialis kulit dan kelamin konsultan dari MMC Hospital. Dok, tadi menarik nih ya. Sebenarnya kita mau bahas tentang tips menjaga kesehatan kulit nanti kalau cukup ya, Dok ya. Tapi yang lebih menarik adalah orang bisa mengalaminya lagi ketika sudah sembuh gitu. Berarti ini kondisi seperti apa kok bisa terulang lagi, muncul lagi nih, Dok? Ya, jadi memang sebetulnya pengobatan pada psoriasis itu ibarat mudahnya itu mengertinya seperti pengobatan pada diabetes. Gitu. Sehingga memang akan ada seumur hidup nih pengobatannya. Kenapa? Karena obat yang ada saat ini semuanya hanya menekan faktor yang berproduksi berlebihan. Pada saat tekanannya hilang, dia muncul lagi. Gitu. Jadi memang remisi pada akhirnya. Gitu yang kita hanya bisa sampai saat ini yang kita bisa dapatkan. Oke, berarti waduh serem juga ya, Dok ya. Maksudnya ini akan mengonsumsi obat seumur hidupnya. Tapi maksudnya gini, itu mengonsumsi obatnya ketika pas muncul aja atau pas katakanlah lagi muncul terus minum obat udah sembuh, hilang gitu, remisi lah kondisinya. Itu masih minum obat atau nggak usah dulu, stop dulu, nanti pas muncul lagi baru minum lagi? Sebetulnya kalau secara teoritis harus ada maintenance, jadi dosis maintenance. Jadi untuk lebih rendah ya? Iya, untuk bisa membuat dia tetap baik terus tuh ada maintenance dosnya. Sebetulnya begitu sih secara teoritis, karena kalau dilepas dia pasti muncul lagi. Tapi apakah dengan maintenance dose itu bisa muncul lagi? Kalau ditanya bisa, tetap bisa. Karena kalau tiba-tiba ada pencetus yang hebat lagi, dia bisa aja mengalahkan itu. Atau bisa juga memang obatnya sendiri itu juga kadang-kadang ada kehilangan efektivitas. Atau badan itu membuat suatu hal yang disebut sebagai anti-drug antibody. Antibody terhadap obat, sehingga dia akan mengganggu fungsinya, efektivitas dari obat. Oke ya. Nah, ini kalau ngomongin tentang pengobatan yang seumur hidup gitu ya, apakah dia dengan dosis awalnya untuk pengobatan atau maintenance dose-nya, kita berbicara juga tentang ya, kalau ngomongin diabetes kayak tadi dokter menyebut, diabetes itu kan akhirnya menyebabkan komplikasi ke banyak organ gitu ya, Dok ya. Nah, kalau psoriasis yang psoriasis juga harus minum obat seumur hidup, apalagi tadi dokter menyebut ke sistematik sistemik gitu ya. Itu gimana? Masa ada menyebabkan komplikasi juga atau gimana? Ya, jadi saat ini sih memang salah satu kenapa kita harus agresif untuk pengobatannya, karena memang dia bisa membuat atau mengadakan suatu penyakit yang disebut komorbid atau penyakit ikutan. Waduh. Yang pasti 30% itu akan kena sendi. Sehingga bisa menyebabkan kecacatan kalau kita biarkan. Kemudian ada faktor yang ke arah jantung, kardiovaskular. Dia bisa karena peradangan sistemik, dia bisa membuat
plak di jantung gitu ya, kemudian jadi penyakit kardiovaskular, jadi penyakit jantung. Kemudian juga hipertensi ya, sampai ke stroke itu juga bisa terjadi sebagai penyakit ikutan. Dan ada yang di otak ada depresi. Itu juga bisa terjadi sampai ke suicidal ideation. Aduh. Gitu, karena sistemiknya juga sebetulnya itu. Itu kenapa? Itu kan lebih, kalau suicidal itu kan berarti lebih psikisnya, Dok? Betul. Itu memang terganggu karena penampilan, tapi juga dipikirkan karena itu dia ya, ada inflamasi juga di otaknya yang membuat dia jadi terganggu fungsi luhurnya gitu. Gitu, itu juga bisa sesuatu hal. Jadi orang stres memang sulit tidur gitu. Itu juga salah satu gangguan. Jadi memang gangguannya banyak sebetulnya. Dan itu memang kita harus perbaiki. Jadi bukan hanya sakit kulit gitu sebetulnya. Dia memang suatu hal yang sistemik. Sistemik ya? Aduh, serem juga ya. Iya. Jadi ke jiwa juga bisa gitu ya, Dok ya. Tapi ini sebenarnya yang bisa ke penyakit penyerta ini, yang muncul komplikasi ini, untuk mereka yang tidak diobati sama sekali atau yang diobatin pun bisa juga? Sebetulnya masih dilihat sebagai yang derajat sedang berat. Kalau yang ringan, mustinya gejalanya ringan, tapi memang ada penelitian juga yang bilang bahwa kulitnya ringan, kecil, tapi ternyata peradangan di dalamnya bisa jadi lebih hebat. Untuk tahunya gimana tuh? Nah, itu memang agak sulit tuh kalau untuk tahunya ya. Karena kita kadang-kadang tidak bisa menilai sampai ini, tapi itu berdasarkan hasil penelitian. Gitu. Nah, kan agak serem juga ya, Dok. Maksudnya manifestasinya tuh kecil di atas gitu. Ternyata secara sistemik di bawahnya itu udah menjalar kemana-mana. Tapi di screening awal pasti bisa dong, Dok? Atau gimana tuh? Ya, kita jadi sebetulnya saat ini tidak ada screening yang bisa mengetahui hal tersebut, tapi memang paradigma pengobatannya menjadi lebih agresif. Bahwa sebaiknya kalau kita mulai ketemu baru pun masih ringan, kita obati dengan agresif sehingga yang ikutan ini nggak sampai terjadi. Gitu. Oke ya, memang penting lah ya, Dok, untuk menjaga kesehatan ya, ternyata tidak hanya kulit tapi bisa merembet kemana-mana gitu ya. Terima kasih Dokter Danang, sebenarnya banyak yang mau kita bahas tapi waktu juga membatasi kita. Terima kasih, Dok, ini menjadi pengetahuan baru kita tentang psoriasis yang selama ini mungkin kurang familiar, ternyata seberbahaya itu ya, Dok ya. Oke, terima kasih, Dok, sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di MMC Hospital ya, Dok ya. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Danang, semoga bermanfaat ya. Bagi Anda yang ingin menikmati tayangan Daya TV yang jauh lebih jernih, segera beralih ke siaran TV digital dengan membeli set-top box-nya sekarang juga. Saya Raden Madlias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari yang indah ini, di hari Senin, di hari terakhir ya di bulan Oktober. Sampai jumpa. Thank you, Dok. Thank you.